Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar cara menggunakan jaringan fungsi radial basis, lebih khusus jaringan fungsi radial basis multikuadrik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 2 secara numerik atau hampiran. Nah, PDB yang akan kita jadikan sebagai contoh adalah Y double aksen X dikurangi Y aksen X sama dengan eksponen 2X untuk X lebih besar 0. Jadi di sini kita akan menyelesaikan PDB dengan syarat awal atau masalah nilai awal. Adapun syarat awal yang akan diterapkan yaitu Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, jaringan fungsi radial basis sendiri itu bisa didefinisikan sebagaimana berikut, yaitu YX sama dengan W1 dikali Pi X C1 plus W2 dikali Pi X C2 plus titik-titik sampai Wn kali Pi X, Cn. Nah, W1, W2 sampai Wn ini merupakan koefisien pembobot. Kemudian Pi itu merupakan fungsi basisnya. Adapun N, jadi N itu adalah banyaknya titik pusat yang nanti bisa kita tentukan kemudian. Nah, kemudian karena di persamaan diferensial biasa ini ada Y aksen X, kemudian ada Y double aksen X, atau turunan pertama, turunan kedua, maka dari jaringan fungsi radial basis untuk Y ini, kita bisa mendapatkan turunan pertama dengan cara menurunkan persamaan ini sekali terhadap X, sehingga diperolehlah W1 Px plus W2 Px plus Wn Px dan seterusnya. Nah, kemudian untuk turunan kedua kita turunkan aja Y sebanyak 2 kali. Nah, karena fungsinya belum kita berikan, jadi kita tulis sebagai lambang turunan aja. Sehingga yang semula W1 Px C1 kalau diturunkan 2 kali menjadi W1 Px X, C1. Jadi yang ada X-nya itu adalah di Pi. Sedangkan W-nya, W adalah konstanta, yaitu koefisien, yang akan kita cari nanti. Nah, selanjutnya fungsi basis yang akan kita pakai adalah fungsi basis multikuadrik. Nah, selanjutnya persamaan ini bisa juga kita tuliskan ke dalam bentuk jumlahan seperti ini. Jadi YX sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai N. Nah, ini maaf salah ketik, harusnya J ya. WJ Pi X J J. Kemudian yang turunan itu menjadi Y aksen X sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai N. WJ Pi X X J J. Kemudian untuk turunan kedua, yaitu ini, kita tuliskan menjadi itu. Y double aksen X sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai N, WJ, Px, X, Cj. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan Y aksen X, Y double aksen X ke dalam persamaan satu ini. Kemudian mensubstitusikan YX ke dalam syarat awal yang pertama, yaitu Y0 sama dengan 0, dan Y aksen X ke syarat awal yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah Y double aksen X, yang kemudian kita substitusi menjadi jaringan fungsi radial basis untuk Y double aksen X tadi. Kemudian ini dari Y aksen X. Jadi bedanya di sini Pi X, di sini Pi XX. Sedangkan eksponen 2X tetap kita tulis eksponen 2X. Nah, kemudian syarat awalnya tadi adalah Y0 sama dengan 0. Nah, karena YX itu sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai N, WJ, Pi X, Cj, karena Y0 artinya X-nya 0, sehingga X-nya kita ganti 0 yang di sini. Nah, diperolehlah ini. Kemudian syarat awal yang kedua, yaitu jumlah J sama dengan 1 sampai N, WJ, Pi X, Cj. Nah,
karena syarat awalnya Y aksen 0 sama dengan 1, maka yang semula ini X, angkanya kita ganti menjadi 0. Nah, selanjutnya, karena persamaan 6 ini, jadi di suku yang pertama, ini kan ada WJ, kemudian suku yang kedua juga ada WJ, dan ini bisa kita lihat dari slide sebelumnya bahwa ini adalah persamaan linear, nah sehingga ini bisa dikumpulkan, yang kemudian bisa kita tulis ke dalam bentuk persamaan 7 berikut. Jadi semula WJ PXX XJJ dikurang WJ PXX JJ, ini WJ-nya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini, di jumlah J sama dengan 1 sampai N, WJ, kemudian dalam kurung PXX XJJ dikurangi PX XJJ sama dengan eksponen 2X. Nah, sehingga nanti W-nya itu hanya ada satu kelompok aja. Oke. Nah, berikutnya PXX dikurang PX. Nah, ini yang ada di dalam kurung kotak barusan. Itu kita misalkan sebagai Pi besar X, JJ. Nah, sehingga persamaan 7 yang tadi menjadi jumlah J sama dengan 1 sampai N WJ Pi besar X, JJ sama dengan eksponen 2X. Selanjutnya, nah ini yang akan kita gunakan untuk mendiskretkan persamaan diferensial yang tadi. Nah, berikutnya kita akan mendiskretkan X atau domainnya menjadi X1, X2, sampai Xm. Nah, karena ini penyelesaiannya secara numerik, nah sehingga kita juga harus membatasi domain dari X, karena kita tidak bisa melakukan perhitungan sampai X tak hingga. Nah, di sini kita pilih suatu titik, jadi X antara 0 sampai kita ambil contoh 1 atau 2 gitu ya. Nah, kemudian kita diskripsikan menjadi sebanyak M titik. Nah, dengan X1 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita kembali ke slide sebelumnya tadi, jadi kita punya persamaan diferensialnya jadi ini, kemudian syarat awal pertama jadi itu, kemudian syarat awal kedua jadi itu, terus persamaan ini kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang di sini kita misalkan sebagai Pi besar. Nah, sehingga diperolehlah ini. Nah, ketika kita masukkan X-nya satu persatu, maka diperoleh beberapa persamaan seperti ini. Jadi untuk syarat awal pertama kita tulis begini, sama dengan 0. Kemudian ini dari turunan syarat awal kedua. Bedanya di sini adalah yang kedua ini ada Pi X-nya, kemudian yang pertama ini Pi aja. Ini karena mewakili Y0 sama dengan 0, yang ini mewakili Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, kemudian karena persamaan ini berlakunya mulai X sama dengan X2, karena kalau X sama dengan X1 itu berlaku nilai awal ini dan itu, maka berikutnya untuk X2 kita substitusikan di sini, maka diperolehlah itu. Nah, jumlah J sama dengan 1 sampai N, WJ, Pi X2JJ sama dengan eksponen 2 kali X2. Berikutnya untuk X sama dengan 3, kalau kita substitusikan ke sini, maka diperoleh persamaan itu, yaitu jumlah WJ Pi besar X3, JJ sama dengan eksponen 2 kali X3. Dan untuk X yang terakhir, kalau kita substitusikan, nah ini harusnya ada XM. Nah, mohon maaf itu ada salah, karena saya tidak menuliskan XM di sini. Ini harusnya ada XM-nya. Nah, sedemikian hingga kita akan mendapatkan sejumlah M persamaan. Jadi kalau kita hitung, ini kan mulai Pi kecil, 0, kemudian ada Px 0, ada 2 persamaan sampai sini. Kemudian dari X2 sampai ini Xm harusnya. Ini ada sebanyak M-1 persamaan.
M-1. Jadi kalau dari sini sampai sini ada M-1 persamaan. Kalau ditambah 2, berarti totalnya ada sebanyak M plus 1 persamaan. Jadi, kalau X-nya kita diskretkan menjadi sebanyak M titik, maka itu akan menghasilkan sebanyak M plus 1 persamaan. Nah, supaya lebih jelas, kita akan buka lagi lambang jumlahnya, yaitu bisa dilihat pada slide berikutnya. Jadi ini dari syarat awal, Y0 sama dengan 0, kemudian dari syarat awal, Y aksen 0 sama dengan 1, kemudian ini dari persamaan diferensialnya, dari PDB-nya, dari PDB-nya untuk X sama dengan X3, dari PDB untuk X sama dengan XM. Nah, sampai di sini, jadi Pi ini adalah fungsi basis, kemudian Px turunan dari Pi, kemudian kalau kita ingat yang tadi, jadi Pi besar ini sama dengan Pxx dikurangi Px. Nah, Pi ini nilainya nanti bisa dianggap diketahui. Jadi Pi semuanya diketahui atau bisa dihitung. Kemudian di ruas kanan juga dianggap sudah diketahui atau bisa dihitung. Sedangkan yang belum diketahui atau mau dicari adalah koefisien pembobot W1, W2, Wn. Nah, karena ini perkalian antara W1 ini tunggal, kemudian Pi ini akan bernilai real, nah sehingga nanti bisa dibalik. Jadi Pi0C1 dikali W1, Pi0C2 kali W2 plus titik, Pi0Cn kali Wn sama dengan 0. Nah, sehingga sistem persamaan ini linear, karena W1, W2 sampai Wn-nya itu berada dalam bentuk yang linear. Nah, sehingga bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan matrik berikut ini. Nah, ini Pi, Px, Pi besar, mulai X2 sampai Xm, kemudian kolomnya ada sebanyak N. Nah, N-nya berapa? Tergantung nanti kita milih berapa. Asalkan N-nya tidak boleh lebih besar dari M plus 1. Nah, selanjutnya ini bisa kita misalkan sebagai matrik A, kemudian koefisien pembobot yang mau dicari kita misalkan sebagai matrik atau vektor W, kemudian ruas kanan dari tanda sama dengan kita misalkan sebagai B. Jadi ukuran matrik A adalah M dikali dengan N. Kemudian ukuran matrik W adalah N dikali 1. Kemudian ukuran matrik B adalah M kali 1 dikali 1. Nah, kemudian solusi dari sistem persamaan ini bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, kalau ukuran matrik A di atas adalah M plus 1 dikali N, dengan N itu kurang dari, ukuran matrik A di atas adalah M plus 1 dikali N. Dengan N-nya itu bisa dipilih kurang dari atau sama dengan M plus 1. Nah, jika kita pilih N sedemikian hingga N itu sama dengan M plus 1, maka matriks A menjadi square atau persegi. Nah, sehingga koefisien pembobot W itu bisa dicari dengan menggunakan perkalian antara inverse dari matriks A dengan matriks B. Nah, tetapi kalau kita memilih N itu kurang dari M plus 1, maka W itu bisa dicari dengan menggunakan matrik pseudo inverse, yaitu A transpose dikali A diinverskan dikali dengan A transpose dikali B. Nah, bagaimana ini bisa diperoleh? Nanti bisa Anda cari pembahasannya di aljabar linear atau di buku-buku aljabar linear elementer. Atau ini sebenarnya merupakan bentuk matrik dari metode least square untuk mendapatkan W. Jadi karena kalau N-nya kita pilih kurang dari M plus 1, maka kita akan mendapatkan banyaknya persamaan itu lebih banyak daripada banyak W-nya atau banyak variabel yang dicari. Artinya sistem persamaan linear tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan metode
least square. Nah, selanjutnya untuk fungsi basisnya. Nah, di sini kita pilih fungsi basis multikuadrik, yaitu bentuknya adalah akar X dikurang CJ kuadrat plus A. Dengan A, nah ini salah lagi ya, maaf ya. Ini harusnya A adalah varian dari C. Jadi A, ini saya tulis gamma, maaf. Ini harusnya A sama dengan varian dari C. Sebenarnya ada banyak bentuk fungsi basis. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Kedepannya kita akan coba beberapa fungsi basis yang lainnya seperti Gaussian atau inverse multikuadrik dan yang lainnya. Nah, kemudian C, CJ. Nah, itu kita bisa menuliskan sebagai C1, C2, Cn. Nah, kita bisa pilih CJ itu sama dengan XJ. Nah, kalau kita pilih CJ sama dengan XJ, maka ukuran matrik A-nya itu akan menjadi M plus 1 dikali dengan N itu kurang dari M plus 1, atau N sama dengan M, sehingga matriknya tidak square, sehingga penyelesaian untuk mendapatkan W-nya menggunakan persamaan yang kedua. Nah, baik, berikutnya kita ambil contoh. Jadi kalau kita pilih X-nya itu antara 0 sampai 1, kemudian delta X-nya 0,25, nah ini salah lagi, harusnya 0,25, maka X-nya itu adalah 0, jadi titik-titik di X adalah 0, 0,25, kemudian 0,5, 0,75, dan 1. Nah, 0 batas kiri, 1 batas kanan. Nah, tadi karena masalah nilai awal, jadi nilai Y0 sudah diketahui, begitu juga nilai Y aksen 0 sama dengan 1 diketahui juga. Nah, kalau kita pilih C sama dengan X, jadi CJ sama dengan XJ, ya isinya C sama dengan 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1, maka dapat kita bentuk persamaan matriknya sebagaimana berikut. Jadi pi 0,0, pi 0,25, pi 0,05, pi 0,075, pi 0,1. Ini dari syarat awal yang pertama. Nah, kemudian syarat awal yang kedua, X-nya tetap di 0, yaitu pi X 0,0, pi X 0,025, dan seterusnya. Kemudian di ruas kanannya untuk baris yang kedua adalah 1. Baris yang pertama tadi 0 di ruas kanannya. Nah, kemudian untuk pi besar, nah ini di ruas kanannya eksponen 2 kali 0,25. Kemudian pi besar di X sama dengan 0,5. Nah, ruas kanannya eksponen 2 kali 0,5. Nah, ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi barisnya ada 6. Kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi ada sebanyak koefisien pembobot, ada sebanyak 5 koefisien pembobot, yaitu W1, W2, W3, W4, W5 yang harus dicari. Nah, sehingga penyelesaian untuk mendapatkan W ini sebenarnya adalah penyelesaian hampiran dengan menggunakan metode least square, yaitu bisa dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Jadi W sama dengan A transpose kali A inverse A transpose kali B. Nah, sekarang kita coba untuk melihat hasilnya di dalam pemrograman. Nah, untuk contoh yang pertama. Nah, jadi di sini kita pilih fungsi basisnya adalah fungsi basis multikuadrik. Nah, pertama kita tuliskan itu ke dalam bentuk function tersendiri. Nah, di sini saya kasih nama fungsi multikuadriknya sebagai mq. Kemudian fungsinya tadi adalah akar dari X dikurang JJ pangkat 2 plus A, dengan A adalah varian dari C. Jadi kita buat fungsi yang inputnya adalah X,
sama C. Kemudian kita lihat ukuran dari X, M sama dengan N, ukuran dari C sama dengan N. Kemudian kita buat matriks H yang ukurannya adalah M, N, isinya 0. Nah, berikutnya H ini kita bentuk menggunakan rulangan seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk turunan pertama, jadi ya fungsi ini kita turunkan sekali terhadap X sehingga diperolehlah ini. Ya, silakan nanti Anda coba cari turunannya sendiri. Apakah memang hasilnya seperti ini? Ya, kira-kira begitu karena ini saya menurunkannya juga pakai program. Nah, kemudian untuk turunan kedua, bentuknya seperti ini, agak panjang. Silakan dibuktikan sendiri. Nah, kemudian di program utamanya, yaitu saya namakan filenya sebagai coba RBF. Di sini saya berikan juga solusi eksak dari masalah yang kita selesaikan tadi, yaitu solusi eksaknya sama dengan minus 1/2 plus eksponen 2 kalikan X dibagi 2. Jadi yang dibagi 2 ini bukan X-nya, tapi eksponen 2 kali X per 2. Kemudian di sini dx-nya kita coba dulu sama dengan yang kita tulis di slide tadi, yaitu 0,25. Kemudian x-nya antara 0 sampai 1, c sama dengan x. Kemudian h ini adalah mqx, c berarti fungsi multikuadriknya. Terus hx-nya ini adalah mqx, jadi fungsi multikuadrik yang sudah kita turunkan terhadap x. Kemudian hxx ini adalah fungsi multikuadrik yang sudah kita turunkan 2 kali terhadap x. Kemudian kita lihat panjang dari x, panjang dari c, kemudian kita bentuk matriks A-nya. Pertama kita buat ukurannya menjadi M plus 1, N. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ukuran matriks A ini tidak square, tapi matriks A tidak square, yang ukurannya adalah barisnya M plus 1, kemudian kolomnya sebanyak N. Jadi barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Nah, kemudian A1 titik 2 ini sama dengan H1, titik 2, itu sebenarnya mewakili dari persamaan ini. Nah, itu baris pertama, jadi H1, AA1. Kemudian baris keduanya kan ini isinya adalah Px 0,0, Px 0,025, dan seterusnya. Nah, jadi baris kedua dari matriks A adalah Hx1, titik 2. Titik 2 itu artinya semua kolom. Jadi 1 berarti baris ke-1. Jadi A2 semua kolom sama dengan Hx. Hx itu adalah turunan fungsi multikuadrik atau fungsi basisnya terhadap X. Baris ke-1 semua kolom. Yang ini ruas kanannya. Jadi untuk baris 1 ruas kanannya 0. Baris kedua ruas kanannya 1. Atau nilai B-nya. Kemudian untuk baris ketiga sampai baris M plus 1 dari A, di baris ketiga sampai baris M plus 1 dari matriks A, kita tuliskan ke dalam bentuk iterasi menjadi AI, titik 2 sama dengan HX, I dikurang 1 titik 2 dikurang HX, I min 1 titik 2, dan ini ruas kanannya eksponen 2 kali XI min 1. Kenapa I min 1? Nah, kalau kita lihat persamaannya kembali, jadi ini kan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Nah, X-nya di sini, kalau ini adalah X1, ini X2, sedangkan ini baris ketiga. Tapi yang dipakai adalah X2. Nah, sehingga ini ya 3 dikurangi 2, 3 dikurangi 1, supaya jadi dapatnya di sini, di X2. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kalau di matriks A-nya ini adalah baris keempat, tetapi kita X-nya pakai yang X ketiga. Nah, sehingga kita harus pakai Pi X. Nah, ini dikurangi 1. Jadi demikian. Nah, kembali ke program. Nah,
Berikutnya untuk W-nya ini kita gunakan backslash. Jadi lambang backslash itu sebenarnya MATLAB akan mendeteksi sendiri apakah matrik A-nya square atau tidak. Kalau matrik A-nya tidak square, maka MATLAB menggunakan metode least square, yaitu dengan cara sebagaimana yang kita tulis di sini. Jadi itu kalau A-nya tidak square alias barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Tetapi kalau A-nya square, maka otomatis MATLAB akan menggunakan matrik A diinverskan dikalikan dengan B. Itu untuk mendapatkan W-nya. Nah, kali ini kita simulasikan yang mana matrik A-nya itu tidak square. Nah, setelah dapat W-nya, berikutnya kita cari nilai Y-nya. Nilai Y ini adalah hampiran yang bisa kita peroleh ya berdasarkan definisi dari jaringan fungsi radial basis tadi, yaitu Y sama dengan jumlah, J sama dengan 1 sampai N, WJ dikali dengan Pi X, CJ. Yang itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau bentuk vektor menjadi Y sama dengan H. H ini ukurannya adalah sebanyak ukuran dari X, yaitu M dikali dengan M. Kemudian W-nya ukurannya juga M. Nah, sehingga Y ini ukurannya adalah M dikali 1. Nah, hasilnya kita plot X, Y, R. R ini warna merah. Kemudian kita sandingkan dengan solusi eksaknya, kita kasih warna biru dan lingkaran. Kemudian errornya kita gunakan error mutlak, jadi Y dikurangi X aksen, transpose berarti. Nah, kemudian kita plot. Oke, hasilnya bisa dilihat di gambar 1 di samping. Nah, ini sudah kita running ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita hilangkan Y-limnya, jadi yang merah ini hampiran, yang biru ini eksak. Kemudian errornya ini mulai dari 0 sampai mendekati 7. Nah, ini kalau kita gunakan dx-nya 0,25. Nah, kita coba kalau dx-nya 0,1. Jadi di sini tadi di slide kita gunakan 0,25 delta x-nya itu supaya mudah dilihat bagaimana implementasinya ke dalam pembentukan matrik. Tapi memang untuk errornya masih besar. Nah, berikutnya kita coba delta X yang lebih kecil, kita ganti 0,1. Jadi errornya kalau 0,25 itu begini, sekarang kalau 0,1 sudah sedikit turun, kita perkecil lagi menjadi 0,05. Artinya X antara 0,1 kita bagi menjadi sebanyak ya, banyak titik pokoknya ya 0,5. Nah, ini sudah agak bagus hasilnya. Jadi antara hasil numerik yang berwarna merah dengan solusi analitik yang berwarna biru sudah mulai berhimpit. Kemudian errornya, error maksimumnya bisa dilihat ini ada kurang dari 0,028. Nah, mestinya kalau ini kita perkecil lagi, maka errornya juga semakin mengecil. Jadi kita coba yang semula dx-nya 0,05, kita ganti menjadi 0,025. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, errornya menjadi kurang dari 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi ada di 4 angka setelah koma. Itu errornya. Jadi sudah cukup kecil. Kalau kita lihat ukuran matrik A-nya, size. Nah, ini 42 dikali 41. Jadi barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kalau kita kondisikan supaya matrik A-nya ini jadi square, nah, seperti ini. Jadi kalau yang di
percobaan pertama di sini, ini kan C sama dengan X. Nah, sehingga menimbulkan A ini ukurannya tidak square, artinya barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Nah, pada percobaan kedua, nah ini kita kondisikan supaya ukuran matrik A itu menjadi square. Jadi banyak baris dengan banyak kolom sama. Jadi kalau X-nya itu sebanyak M, maka C-nya kita buat sebanyak M plus 1. Karena ukuran matrik A itu barisnya adalah M plus 1. Jadi dari 0 sampai M, kemudian ketambahan syarat awal. Kan syarat awalnya 2, kemudian yang dari persamaan itu berlakunya mulai X2 sampai Xn. Sehingga ada M plus 1 persamaan atau baris kalau untuk matrik. Nah, kita kondisikan supaya C-nya juga sebanyak M plus 1. Nah, caranya kita gunakan linspace, kemudian batas kirinya X1, kanannya Xn. Nah, ini banyak titiknya M plus 1. Nah, sampai di sini berarti matriknya udah square. Nah, untuk percobaan pertama tadi ini pakai figur 1. Nah, untuk percobaan kedua kita gunakan figur 2. Nah, ini kelihatan figur 2 CLF. Kemudian untuk delta X-nya, nah ini kita kondisikan sama 0,025, ini juga 0,025, tetapi delta C-nya pasti mengalami perubahan. Nah, baik kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang kita kondisikan supaya matrik A-nya square. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil yang ada di figur 1, nah sepertinya masih bagus hasil yang ada di figur 1 yang kita peroleh dari percobaan 1 yang kita biarkan supaya C itu banyaknya sama dengan X, sedemikian hingga matrik A-nya itu tidak square atau ukuran barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Nah, walaupun sangat kecil perbedaannya. Nah, kalau di sini 7 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kalau di figur 2, hasil percobaan kedua itu di 8 kali 10 pangkat min 4 maksimal, tapi ini kan lurusnya juga di 7. Jadi ada selisih yang tidak begitu besar, tapi masih terlihat bahwa hasilnya lebih bagus di percobaan pertama. Kenapa bisa demikian? Harusnya secara teori, kalau kita menggunakan ukuran A-nya square, maka W-nya bisa diperoleh dengan cara yang eksak. Kalau A-nya tidak square, maka W-nya pasti didapatkan secara hampiran. Tetapi ternyata hasilnya ini tidak lebih bagus yang ukurannya square. Nah, kemungkinannya adalah karena di C-nya. Nah, kita coba ukuran yang lebih kecil. Nah, kita pakai 0,1 aja. Nah, ini figur 2. Percobaan kedua maksud saya. Kemudian percobaan 1 kita ganti dengan 0,1. Nah, perhatikan di figur 1. Nah, ini menjadi tidak konsisten arahnya. Kalau kita gunakan diknya 0,1. Kemudian di figur 2, walaupun errornya juga masih besar, tapi konsisten 0,9. Ini cukup besar. Nah, tetapi kalau untuk delta X yang agak kecil tadi, kenapa bisa lebih bagus sedikit yang kita buat ukuran matrik A-nya tidak square? Bisa jadi karena begini. Jadi kalau di percobaan kedua, kita coba X-nya, ini kan tidak ada pembulatan 0,1, 0,2. Ya, memang betul nilainya itu. Tapi C-nya, nah karena C-nya kita bagi menjadi, kalau size X itu kan 1 kali 11, jadi pas dia 0,01. Nah, kemudian C itu kan ada sebanyak 12 titik, tetapi ini ada pembulatan pembagiannya. Jadi 0,0909 ini kan sebenarnya tidak pas dipotong sama ini. Ada yang dihilangkan ke sananya. Nah, bisa jadi karena adanya banyak pembulatan di setiap titik ini, kemudian menyebabkan menjadi terakumulasinya error. Nah, sehingga kelihatan lebih bagus yang matrik A-nya tidak square dibandingkan dengan yang square. Nah, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya lebih konsisten di yang ukuran matrik A-nya square. Jadi kalau kita buat ukuran dari 0,25
0,25 begini. Matrik merahnya di mana nih ya? Oke. Mungkin hilang. Nah, ini 0,25 delta X-nya. Kita coba 0,2. Kemudian 0,1. Konsisten arahnya. Kemudian 0,05. Oke, bagus. Nah, sekarang yang matrik A-nya tidak square. Kita mulai dari 0,25. Hasilnya begitu. Di 0,2. Belum terarah. Di 0,1. Masih belum terarah. Nah, ketika 0,05. Hasilnya langsung lebih bagus. Nah, sehingga kita harus pilih yang mana, yang matrik A-nya square atau yang tidak square. Itu saya kira perlu banyak percobaan terlebih dahulu, kemudian kita analisis kira-kira sebaiknya harus mengkondisikan matrik A menjadi square atau tidak square. Baik, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan di baris komentar. Insya Allah kalau ada waktu dan saya mengerti akan saya jawab secepat mungkin. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.